Suami miskin ternyata bos besar. Bab. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara Pradipta Devano Syahputra bin Rafael Syahputra, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku Alena Anindita dengan mas kawin uang sebesar 25 miliar serta satu set perhiasan 125 gram bertahta berlian 75 karat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Alena binti Abigail Adiwinata dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Saaaahahaha. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa pun dipanjatkan. Semua orang yang menjadi saksi ikut berdoa untuk dua sejoli itu. Wah. Mas kawin yang awalnya 25.000 sekarang bukan 25.000 lagi ya. Lia. Nolnya nambah banyak Bu Elbu. Bu Ula kembali melihat Wawan dan Wina. Dulu keluarga ini yang paling keras tertawa karena mahar Alena hanya 25.000 saja. Pak Wawan. Bu Wina. Kok cuma diem aja sih? Kemana tawanya? Dulu aja paling kenceng ketawa ya gara-gara suami Alena ngasih mahar 25.000. Sekarang kok pada diem, Lia? Mas kawin 5 juta vs 25 miliar. Gedean mana? Hihihi. Wawan dan Alena kembali diejek. Wawan bangkit dengan rasa kesannya disusul oleh Wina juga. Pak, mau kemana? Pulang. Masuk kulkas aja sekalian biar adem, hihihi. 33. Resepsi. Wawan dan Wina pulang dengan wajah merah penuh dengan kekesalan. Niat hati hadir ke acara itu karena tak mau kalah dengan sang tuan rumah tapi tetap saja, mau berpenampilan seperti apapun mereka akan tetap kalah dengan keluarga konglomerat itu. Kini hanya tinggal Dila dan Bagas saja yang berada di sana. Sebenarnya Dila juga mau pulang karena tak betah dengan kalimat yang menyakitkan. Namun Bagas yang berprofesi sebagai manajer mana mungkin mau diajak pulang. Sudah pasti pria itu takut kalau citranya rusak. Dila melihat sekeliling hotel yang telah disulap menjadi tempat yang sangat indah dan mewah bak di negeri dongeng. Sangat jauh dengan acara pernikahannya dulu dengan Bagas. Matanya menatap sang pengantin yang berdiri di depan sana. Wajah Alena sangat cantik dan berseri, senyum wanita itu sangat manis dan cocok berdampingan dengan Devano. Mungkin di mata semua orang, Alena dan Devano adalah pasangan yang sangat cocok dan serasi, tapi di mata Dila tetap saja, Alena dan Devano tak ada cocok-cocoknya sama sekali. Sial. Kenapa bukan aku saja yang ada di pelaminan itu? Batin Dila dengan rasa irinya. Dila kembali memandang ke depan sana. Banyak para tamu yang terhormat datang untuk memberikan selamat. Dila ya. Dila menoleh, lah mendapati 3 orang wanita di sana. Dila memandang satu persatu wanita itu, wajahnya serasa tak asing baginya. Kalian. Rupanya kau mengingat kami ya, Dila. Kami kira lupa. Ucap wanita yang bernama Diva itu. Dia adalah wanita teman Alena dulu saat masih kuliah. Ketimbang dengan Dila, mereka lebih suka bergaul dan berteman dengan Alena. Gimana Dil? Alena hebat ya?
Ternyata dia anak orang kaya. Suaminya juga dari keluarga kaya raya. Kalah dong kamu yang cuma anak pemilik toko elektronik. Ucap Sisi, wanita itu meraih gelas yang berisikan minuman. Oh ya. Dulu kan Dila terkenal dengan gaya bulinya. Dia sombong guys. Selalu bilang Alena miskin. Anak pemilik toko elektronik aja sombongnya minta ampun. Sekarang justru yang dia hina adalah anak pengusaha guys. Dada Dila naik turun. Dia tak kuat berada di tengah-tengah tiga orang ini. Dila berbalik badan pergi dari sana. Tiga orang teman Alena itu hanya tertawa menyaksikan wajah pias Dila. Dia marah kayaknya. Biarin, suruh siapa sombong. Mereka pun akhirnya pergi dan memilih untuk duduk saja. Sementara Dila dia menghentakkan kakinya kesal. Matanya berkeliling mencari sang suami yang entah ada di mana. Cek, tahu gini aku ikut pulang bapak sama Elbu aja. Bikin enek aku ada di acara kayak gini. Dila berdecak kesal. Andai ini bukan acara Alena, sudah pasti dia sangat senang dan menikmati. Kenapa hanya diam saja, kenapa tidak dinikmati? Seorang tiba-tiba muncul. Dila memundurkan langkahnya. Rinjani tiba-tiba datang dengan penampilannya yang memukau. Tentu saja sangat jauh dengan dirinya. 34. Kenapa hanya ditatap saja makanannya sepupu yang paling baik? Rinjani tersenyum, sebuah senyum penuh dengan ejekan. Gimana rasanya hadir di pesta mewah? Tanya Rinjani dengan sepelan mungkin. Ini adalah acara orang kaya loh. Kamu gak malu, hadir di acara seorang wanita yang kamu dulu hina habis-habisan? Kalau aku sih malu ya. Jangankan masuk, buat injakan kaki di depan aja ogah. Dila meremas gaunnya. Jika mungkin Alena lawannya, wanita itu pasti akan diam. Tapi ini kembarannya. Sikapnya jauh berbeda dengan Alena. Jika Alena tegas, Rinjani antagonis. Mata Rinjani melihat ke arah tangan Dila yang tengah meremas gaunnya. Kenapa? Kesel ya? BTW. Gaun kamu pasaran ya? Kok gak beli yang limited edition? Gak sanggup beli ya? Dila hanya diam saja, di dalam dadanya sudah penuh dengan amarah yang ia tahan sejak tadi. Katanya paling kaya. Harusnya beli yang bagus dong. Kau, kenapa? Kau lihat itu. Rinjani menunjuk ke pelaminan di mana Bagas naik dan mengucapkan selamat kepada mempelai bersama seorang wanita yang tak lain adalah sekretaris di perusahaan, Ami. Ami adalah karyawan yang ditunjuk menjadi sekretaris pengganti Alena. Mas Bagas. Dila tak tahan, sejak tadi hatinya sudah panas, dan sekarang semakin panas saja. Wow. Akan ada pertunjukan kali ini. Dan nama kalian akan buruk setelah ini. Gumam Rinjani dengan seringai liciknya. Ki000000000000. Selamat ya, bro. Ucapan demi ucapan sejak tadi Devano dan Alena dengar.
Mulai dari kerabat dekat, para teman-temannya, saudara bahkan rekan kerja. Bagi mereka, pernikahan Devano ini termasuk dadakan. Semuanya hadir dan berkumpul bersama. Bahkan satu circle Devano pun datang jauh sebelum acara dimulai. Nalendra, Brian dan Yo. Mereka adalah saudara serta circle yang paling baik. Yang selalu ada untuk Devano dalam suka maupun duka. "Kamu gak capek?" tanya Devano kepada sang istri. Cukup lama mereka berdiri dan tak punya kesempatan untuk duduk. "Gak kok bang. Justru aku itu semangat banget tahu. Abang tahu gak? Dulu aku tuh sering loh bayangin menikah dengan resepsi yang mewah kayak gini. Dan sekarang semua tercapai." Devano tersenyum manis. Lah genggam erat tangan Alena, Devano sangat mencintai wanita ini. "Kap, abang." Alena refleks memiliki karena Devano mendadak mengecup bibirnya. "Kenapa?" Hanya sekedar mengekap sayang. Tapi banyak orang. Kan malulah." Alena memalingkan wajahnya. Pipinya bersemu merah, ada raut salah tingkah di 35 wajahnya. "Sekarang kita duduk ya." Alena mengangguk, dengan mengajak aku duduk karena tak tega melihat istrinya itu berdiri. Devano yakin kalau Alena sebenarnya juga lelah sekali. "Mau minum?" "Boleh." Devano memanggil pelayan untuk mengambilkan minuman. Tak lama minuman datang, Devano memegang gelas sementara Alena minum menggunakan pipet. Sungguh pasangan yang begitu romantis sekali. Hingga sebuah kegaduhan terjadi. Dila tiba-tiba saja menamparkan pipi seorang wanita di sana. Dila juga terlihat marah-marah tak jelas. Akan tetapi semua itu tak berlangsung lama karena Dila segera diseret keluar dari gedung. Tatapan mata Alena beralih kepada Rinjani yang tertawa melihat adegan rusuh itu. "Sepertinya adikmu membuat ulah," bisik Devano. Alena tersenyum saja. "Sepertinya memang iya." TBC 36. Rencana Bulan Madu. Acara resepsi yang diadakan hari ini sungguh berjalan dengan sangat sempurna. Alena tak menyangka, pernikahan yang sempat ada di angan-angannya kini menjadi sebuah kenyataan. Dulu Alena membayangkan punya suami kaya raya yang bisa mengangkat derajatnya dan keluarganya ke atas. Yang lelah dengan hinaan dan cacian karena hidup dengan orang tua miskin tentu saja sakit hati. Padahal dirinya telah bekerja sebagai sekretaris yang gajinya lumayan besar. Tapi tetap saja masih dihina. Dan sekarang, Tuhan mendengar doa-doanya. Tak hanya punya suami kaya raya, Alena ternyata adalah anak orang kaya yang hilang atau lebih tepatnya ditukar karena ulah dari seseorang yang tak mau bertanggung jawab sama sekali. Kenapa melamun Alena terperanjat kaget saat Devano tiba-tiba duduk di sebelahnya. Wanita itu tersenyum, lalu menggeser tubuhnya agar sang suami duduk lebih leluasa. "Gak apa-apa bang. Aku bahagia sekali hari ini." Alena tersenyum, Devano ikut senang melihat istrinya bahagia juga.
Keduanya sama-sama baru saja keluar dari kamar mandi. Karena merasa lelah serta berkeringat karena pakaian yang mereka kenakan, akhirnya Devano mengajak Alena mandi bersama. Bahkan di kamar mandi mereka sempat melakukan penyatuan. Entah karena sudah tak tahan atau rindu yang menggebu juga, Alena dan Devano tidak tahu pasti. Yang jelas, setelah tahu kalau Alena bukan putri kandung ayah Pandu, Devano dan Alena menahan untuk melakukan kewajiban batin keduanya. Meski tak dapat dipungkiri, awalnya mereka sempat berbagi peluh di malam pertama mereka karena mereka tidak tahu kalau Alena bukan anak ayah Pandu dan Bunda Lilis. Setelah tahu, mereka lebih baik diam saja. Dan sekarang, Aka telah menyebutkan kalau wali nikah Alena adalah Tuan Abigail. Mereka sudah leluasa sekarang. Bang, aku lapar. Keluh Alena memegang perutnya. Waktu sudah menunjukkan pukul hampir 12 malam. Alena mengeluh lapar sejak tadi karena memang tidak sempat makan apapun. Banyaknya tamu membuat Alena melupakan rasa laparnya. Sebentar lagi sayang. Abang udah pesankan makan kok. Tunggu sebentar lagi ya. Devano mengusap kepala Alena dengan lembut. Mata pria itu tak bisa bohong, bahwa ada siratan cinta yang begitu besar untuknya. Tak lama, makanan yang Devano pesan telah datang. Sang pegawai hotel masuk menyiapkan makanan tersebut. Pegawai itu pergi setelah menata beberapa menu istana. Ayo sekarang kita makan. Kamu juga harus punya cukup energi untuk besok. Alena yang hendak menyantap makanan itu menatap Devano. Emang kita mau kemana besok? Kita sudah mengadakan resepsi sayang. Rugi dong kalau gak bulan madu. Alena memakan makanan yang rasanya enak itu. 37. Emang kita mau bulan madu kemana? Lagian ngapain sih bulan madu bang? Kalau ujungnya juga bikin anak. Devano terkekeh. Kalau dipikir-pikir memang benar tapi kan Devano butuh pemandangan baru. Ya, tahu sayang. Tapi kita butuh suasana yang baru kan? Setidaknya kita liburan dulu, bagaimana? Sekarang kamu bilang aja. Kamu minta bulan madu kemana? Alena mengunyah makanannya seraya berpikir. Gimana kalau ke Bali aja? Katanya sih di sana itu indah banget. Apapun yang kamu mau pasti abang turuti. Alena tersenyum girang, senangnya punya suami yang seperti ini. KKTT. Keesokan harinya, Devano dan Alena mulai bersiap. Mereka akan pergi bulan madu ke Pulau Dewata. Pagi ini, Devano sudah rapi dengan pakaiannya, begitupun dengan Alena. Seluruh keluarga pun masih berada di hotel. Kalian udah mau berangkat? Mama Loli masuk ke kamar putra dan menantunya. La ikut senang melihat pemandangan pasangan pengantin ini. Semakin bahagia saja ketika Mama Loli melihat beberapa bercak merah di leher menantunya. Kalian hati-hati ya. Jangan lupa kalau udah sampai kabari kita semua. Dan Mamalah yang lebih awal.
Setelah pulang bawa kabar bahagia ya. Devano dan Alena yang hendak bulan madu tapi Mama Loli yang semangat sekali. Ya udah Mam. Kita berangkat dulu ya. Devano dan Alena pamit kepada seluruh keluarga. Di bawah sana sudah ada mobil yang siap mengantarkan mereka ke bandara. Tidak seperti Devano dan Alena yang saat ini berangkat berbulan madu. Hubungan Dila dan Bagas justru dingin. Kejadian yang semalam membuat Bagas masih menyimpan kekesalan terhadap Dila. Bagaimana Bagas tidak kesal? Di pesta resepsi semalam Dila tiba-tiba saja menamparkan Ami, seorang wanita yang berprofesi sebagai sekretaris di perusahaan Devano. Dengan bibirnya yang lemas, Dila mengatakan kalau Ami adalah wanita murahan yang sengaja mendekati Bagas. Bagas jelas saja malu, ini untuk kedua kalinya Dila berbuat ulah di tengah pesta. Mas, kamu masih marah ke aku ya? Aku minta maaf untuk yang semalam. Aku gak suka kamu dekat dengan wanita lain. Bagas tak peduli, pria itu beranjak pergi setelah menyelesaikan tugasnya. Mas kamu mau kemana? Bagas masih diam, sungguh Dila selalu membuatnya malu. Semua orang membicarakannya tentang sikap barbar Dila semalam. Mas, kamu mau kemana sih? Aku mau kemana itu urusanku. Kamu gak perlu ikut campur ngerti. Bentak Bagas, posisinya saat ini mereka 38. Sedang berada di lobi dan tentunya disaksikan oleh banyak karyawan. Kok kamu marah sih? Harusnya aku yang marah karena semalam kamu bicara sama wanita murahan itu. Masih itu aja yang kamu bahas. Gak benol sen apa kamu bahas itu mulu? Apa setelah kata miskin kata murahan juga tersemat di bibirmu? Kamu itu harusnya bersyukur menikah sama seorang manajer seperti aku. Harusnya kamu menjaga nama baikku bukan selalu bikin aku malu. Nyesel aku nikah sana kamu. Dek. Setelah mengatakan itu, Bagas berlalu pergi meninggalkan Dila yang masih berdiri dengan nyeri di hatinya. TBC 39. Hangus tak tersisa. Sepanjang hari Dila terlihat murung sekali. Bagas sang suami masih marah karena sikapnya yang semalam. Padahal dia hanya marah karena suaminya dekat dengan wanita lain. Sebenarnya bukan dekat sih, hanya bicara sekedar sesama karyawan di perusahaan. Bagas sebagai manajer sementara Ami sebagai sekretaris. Dipikir secara logika mereka dekat karena ada unsur pekerjaan, selain itu tidak ada kan. Namun Dila yang terlalu cemburu membuat wanita itu murka malam itu. Ami ditampar, dijambak seolah tak diberi ampun sekali. Hal itulah yang membuat Bagas marah lalu menyeret Dila pulang. Pria itu marah besar karena lagi dan lagi Dila membuat ulah. Bagas tidak bicara sepatah kata pun. Padahal Dila berulang kali mengucapkan kata maaf. Namun tetap saja Bagas enggan bicara, Dila memang wanita yang pecemburu.
Bagaimana tidak cemburu, sejak pertama kalinya melihat Bagas, Dila langsung jatuh cinta terhadap pria itu. Dila merasa menang karena akhirnya bisa menikah dengan Bagas, padahal yang sesungguhnya adalah, Bagas tak pernah punya perasaan terhadap Dila sendiri. Bagas menjalin hubungan dengan Dila karena hanya menjadikan wanita itu pelampiasan karena Alena telah berani menolak cintanya. Bagas ingin membuat hati Alena panas dengan melihat pria yang ia tolak cintanya kini membahagiakan wanita lain yang ternyata adalah sepupunya. Sayangnya rencana Bagas tidak berjalan dengan lancar. Alena tetap abai dengan semua itu. Alena justru sekarang telah bahagia dengan pria yang katanya dulu adalah seorang montir. Kalian lihat suami aku gak? Dila bertanya kepada salah satu teman kantornya. Sejak makan siang tadi Bagas tak lagi dia lihat keberadaannya. Dan sekarang pria itu juga tidak ada dan entah kemana. Gak tahu ya, Dil. Kita gak lihat tuh. Kenapa kamu telepon aja sih? Kata teman satunya itu. Dila hanya menggelengkan kepalanya saja pelan. Ya udah deh, makasih. Dila akhirnya hendak pergi, baru satu langkah. Tunggu Dil. Langkah Dila terhenti. Wanita itu menoleh ke arah temannya yang satunya lagi. Ya, kamu cari Pak Bagas kan? Dila mengangguk. Kalau gak salah sih. Tadi Pak Bagas pamit keluar. Mungkin sih le rumah sakit tempat Ami dirawat. Soalnya Ami sakit gara-gara kamu amuk semalam pas pesta. Mungkin aja Pak Bagas merasa gak enak gitu sama Ami. Mendengar itu, darah Dila kembali mendidih. Dia berbalik badan kemudian pergi dari sana. Tentu saja tujuannya kali ini adalah rumah sakit tempat Ami dirawat. Wah, kayaknya bakalan ada perang ketiga ini. Kayaknya sih. Ya gak papalah. Biar makin rame aja hihihi. 40. Tapi emang Dila keterlaluan sih. Bikin malu pula, pantes Pak Bagas marah. Mereka terus menggunjing Dila yang sungguh keterlaluan tadi malam. Dan benar saja, Dila datang ke rumah sakit tempat Ami dirawat. Tahu dari mana Dila rumah sakitnya? Tentu saja dari Bagas sendiri. Pria itu memposting sebuah rumah sakit besar lengkap dengan lokasi yang sengaja ditulis oleh Bagas sendiri. Setelah bertanya kepada resepsionisnya, Dila segera melangkah panjang dan lebar menuju kamar wanita itu. Awas saja nanti. Rupanya masih saja dia kurang pukulanku. Dila mengepalkan tangannya seolah gatal ingin segera memukul orang. BRAAK. Dila mendorong pintu ruang rawat Ami. Dan betapa garangnya Dila, di depan saja Bagas suaminya sedang menyuapi Ami makan. Melihat keberadaan istrinya, Bagas segera meletakkan mangkuk yang ia pegang tadi si atas-atas. Bagas bangkit mendekati sang istri takut Dila berbuat yang bermacam-macam. Belum sempat bicara sebuah tamparan mendarat di pipi Bagas. Wajah pria tertoleh ke samping karena tamparan itu.
Tatapan Dila sungguh sakit, matanya berkaca-kaca dengan dada yang bergemuruh hebat. Dila. Dila hanya menatap Nyalang Ami yang tersenyum. Sebuah senyum yang sangat sulit Dila artikan. Dengan berani Ami juga mengacungkan jari tengahnya terhadap Dila. Tanpa mengatakan apapun lagi, Dila kembali pergi. "Kamu mau kemana?" Bagas mencegah Dila untuk pergi namun segera Dila tepis tangan suaminya. "Lepas. Gak usah pegang-pegang." Dila kembali pergi. Bagas tak tinggal diam dan terus mengejar sang istri yang marah. "Dila tunggu, kamu mau kemana?" Dila tak menggubris. Hingga sebuah telepon masuk membuat Dila sempat syok. "Lia Bu. Dila akan segera ke sana." Dila berlari. Bagas yang tak tahu apa yang telah terjadi pun mengikuti langkah Dila yang sudah lebih dulu masuk ke dalam taksi online meninggalkan rumah sakit. Bagas tetap mengejar Dila kemana wanita itu pergi. "Pak, ini ongkosnya, terima kasih." Dila memberi uang untuk supir taksi online tersebut. Lah turun dari kendaraan roda 4 itu dengan terburu-buru. 41. Banyak sekali orang yang berkerumun di sana. Dila berlari masuk di sela orang-orang itu. Bagas yang baru sampai pun juga ikut masuk ke dalam menyusul sang istri. "Bu, Bapak." Dila berteriak memanggil kedua orang tuanya. Wawan dan Wina menoleh. Wina memeluk putrinya dengan derai air mata. "Ini kenapa bisa terjadi?" tanya Dila, matanya menatap nanar toko milik kedua orang tuanya yang sedang dilalap api sore itu. Angin yang berhembus membiarkan api semakin membesar. Pemadam kebakaran pun juga belum sampai padahal sudah dihubungi. "Ini kenapa bisa kebakaran gini Pak Bu?" Dila menangis. Bagas telah sampai di sana. La pun juga terkejut melihat toko besar milik mertuanya dilahap si jago merah. Orang-orang di sekitar tak ada yang menolong dan justru menolong toko di sebelahnya yang terkena percikan api hingga ikut kebakar juga. "Kenapa kalian diam saja? Ayo ambil air, bantu padamkan apinya." Bentak Wawan pada orang-orang yang hanya sibuk menonton tanpa ada belas kasihan sedikitpun. "Diminta tolong," bentak-bentak. "Udah mending sekarang kita pergi yuk. Biarin aja. Ingat, dulu kita minta tolong gak pernah mereka bantu. Sekarang giliran susah sendiri minta bantu. Mending kita bantu padamkan toko yang terkena bakar juga," ucap salah satu dari mereka. "Ya udah yuk. Ayo. Hei, kalian mau kemana? Jangan pergi." TBC 42. Roda berputar. Wina tak henti-hentinya menangis. Toko besarnya terbakar dan seluruh barang yang ada di dalam sana ludes tak tersisa sama sekali. Kemarin banyak yang hancur, sekarang terbakar. Malang sekali. Tak hanya itu saja, Wawan juga harus ganti rugi atas dua toko kanan kiri di sebelahnya yang juga ikut terbakar. Bukan satu toko melainkan ada 3 atau 4 toko yang ikut terjadi imbas atas amukan si jago merah.
Semua itu karena keteledoran Wawan yang merokok awalnya. Tiba-tiba saja ada orang yang menelpon. Wawan mengangkat panggilan tersebut sambil merokok dengan nikmat. Dirasa rokoknya telah habis, Wawan berniat ingin mematikannya di atas asbak. Sayangnya, saking asyiknya merokok Wawan bukannya membuang rokok tersebut ke asbak melainkan luput jatuh ke bawah lalu mengenai pada kabel yang masih terpasang di stop kontak. Wawan tak sadar akan hal itu, setelah menelpon Wawan pergi keluar untuk cari makan di warung sekitar. Pria itu tak sadar kalau api mulai merambat kemana-mana. Dan hasilnya, seseorang mengetahui kalau toko tersebut sudah terbakar. Juga terdengar ledakan yang menggelegar dari dalam sana, entah itu apa yang pasti karena ledakan tersebut api semakin membesar, terjadilah kebakaran itu. Pemadam kebakaran pun baru saja sampai. Api pun padam tapi percuma karena toko tersebut sudah tak terbentuk lagi. Barang-barang yang berada di dalam hangus tak tersisa. Wawan dan Wina seolah sudah gila, sumbernya telah tiada sekarang. Ini gimana Pak? Toko kita kebakar. Wina menangis lak. Padahal itu adakah toko kita satu-satunya? Tapi kenapa bisa kebakar begini? Wawan memang punya 2 toko. Namun, toko yang satunya telah Wawan jual beberapa hari yang lalu karena baginya tempatnya kurang strategis sehingga sepi pembeli. Uang yang didapat dari toko yang satunya itu Wawan buat berbelanja barang baru lagi yang hancur kemarin. Dan sekarang barang baru itu telah hancur menjadi abu. Sungguh malang sekali. Bapak dan Ibu yang sabar ya. Namanya juga musibah gak ada yang tahu. Kata Bagas menasihati kedua mertuanya. Apa yang harus dia lakukan kalau bukan menenangkan mereka? Mau ditangisi seperti apapun tetap saja toko itu tak akan kembali. Sabar-sabar. Kamu enak cuma bisa ngomong kayak gitu. Kamu itu gak ngerasain jadi kita. Jangan cuma bilang sabar. Kalau sanggup gantiin seluruh biayanya, bisa gak? Wawan, bukannya bicara baik-baik tapi justru berkata dengan nada yang tak mengenakan. Bagas yang memang kesal dengan Dila pun semakin marah atas respon Wawan tadi. Apa watak Bapak memang seperti ini? Tanya Bagas menatap tajam Wawan. Ayah dari Dila itu terkejut dengan sikap Bagas yang berani padanya. 43. Mas Bagas udah mas. Dila memegang lengan sang suami agar Bagas tenang. Tapi bapak kamu ini memang keterlaluan. Ditenangin biar lebih tenang malah nyolot. Pantes aja orang-orang tadi gak ada yang nolong, sikap sombongnya gak dibuang sih. Orang terkena musibah bukannya menyadari malah makin parah. Malah minta uang ganti, emangnya aku ini siapa harus ganti semua ini? Bagas benar-benar emosi sekali. Pria itu pergi dari sana dan tak peduli lagi. Mas, tunggu mas. Lagi dan lagi Dila mengejar sang suami. Bapak sih. Kok malah bapak sih? Yang harusnya disalahin itu. Udahlah pak. Mau kita nangis sampai kering tetap semuanya gak bakalan balik. Mending sekarang kita cari uang pinjaman buat kembali bangun pak.
Wina terlihat frustrasi. Tokonya kebakaran, sekarang ia sudah tak punya sumber uang lagi. Ya tapi dapat dari mana Bu? Toko itu turun-temurun mulai dari kakek, ayah lalu turun ke aku. Uang yang kita butuhkan itu banyak Bu. Kita mau dapat dari mana uang sebanyak itu? Wina diam tak menjawab. Otaknya juga berpikir keras dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Apa aku pergi ke rumah Pandu dan Lilis saja ya? Mereka kan sekarang udah kaya, masa gak punya uang sih? Batin Wina berharap kalau semuanya akan berhasil. Tentang kebakaran toko milik Wawan langsung viral detik itu juga. Bahkan ada yang masuk berita di televisi. Eltu kualat Bu Elbu. Makanya kalau jadi orang itu jangan sombonglah. Cuma punya kekayaan segitu aja udah sombongnya minta ampun. Lagi dan lagi Wina dan Wawan menjadi asumsi bagi para ibu-ibu yang suka gibah. Mereka seolah senang akan kabar tentang kebakaran toko milik Wawan itu. Mungkin mereka sama dengan yang lain, kesal dengan sikap Wawan dan Wina yang selalu sombong dan menghina orang lain. Makanya kalau dikasih harta ini dijaga dengan baiklah. Bukannya justru di pameran sana-sini. Mentang-mentang punya harta malah seenaknya menghina orang. Roda terus berputar. Ingat, gak semua yang berada di atas itu selamanya ada di atas. Ada kalanya yang di bawah juga akan pindah ke atas. Contohnya Pak Pandu dan Bu Lilis. Sekarang hidup mereka enak ya. Apa-apa menantunya yang bergerak. Sedangkan si jangan keras-keras, ada orangnya. Pembicaraan mereka tentang Wina selesai karena ada orangnya yang keluar. Wina tampaknya tengah mendekat. Ibu-ibu itu diam dan hanya saling melirik saja. Bu Wina. Pagi-pagi udah rapi, mau kemana Bu? Tanya Bu Ula dengan baik-baik. Saya dan suami saya mau pergi Bu. Ada urusan penting. Setelah menjawab itu, Wawan pun muncul dengan motornya. 44. Ayo Bu. Lia. Wina segera naik ke atas motor. Wawan pun langsung menancap gas dan pergi dari sana. Mereka mau kemana? Pagi bener. Mau cari pinjaman uang kali. Hahaha. Wawan pun hanya jadi bahan tertawaan mereka semua. TBC 45. Tidak tahu malu. Pak, ini rumahnya yang mana ya? Sepanjang perjalanan, Wina dan Wawan bolak-balik karena sibuk mencari rumah baru Ayah Pandu dan Bunda Lilis. Tadi mereka sudah tahu rumah milik Papa Rafael, sekarang tinggal rumah Ayah dan Bunda Lilis yang belum ditemukan. Kita cari aja dulu Bu. Kita harus ketemu sama mereka. Kita harus berhasil pinjam uang ke mereka Bu. LD Wina kemarin yang mengatakan akan pinjam ke Ayah Pandu dan Bunda Lilis ternyata disetujui oleh Wawan. Tidak tahu diri memang, setelah dihina habis-habisan sekarang malah mau pinjam uang. Sungguh memalukan. Maka dari itu,
Pagi-pagi sekali mereka segera bersiap untuk pergi menemui sepasang suami dan istri tersebut. Kita tanya dulu pas sama orang-orang itu. Tunjuk Wina pada beberapa orang yang sedang berada di pinggir jalan tepat di depan bengkel. Wawan segera menghentikan laju motornya. Sepasang suami dan istri yang memang tak punya malu itu bertanya tanpa mau turun dari kendaraan roda duanya. "Pak, kita mau tanya. Rumahnya si miskin Pandu itu di mana ya?" Orang-orang itu saling pandang. Menatap Wawan dan Wina dengan tatapan yang entahlah. Mereka abai saja. Toh yang tanya tak punya sopan santun sama sekali, pikir mereka. "Pak, kita ini tanya kenapa malah diem aja sih?" Salah satu dari mereka maju. Kalian ini niat tanya atau enggak? Kalau emang mau tanya itu turun. Tanya baik-baik. Udah tua gak punya akhlak sama sekali. Minta jotos lu. Kata bapak itu menantang. Wawan dan Wina akhirnya turun. Kalau bukan karena butuh, mana mungkin mau dua orang sombong itu turun. "Sebelumnya kami minta maaf Pak. Kita cuma tanya rumahnya si Miss." Pak Pandu. Istrinya namanya Lilis." Wina akhirnya bertanya. Lah harus bisa mendapatkan alamat mereka sekarang. "Oh, Pak Pandu tetangga baru kita itu ya. Orangnya yang punya toko sembako besar itu. Lia, yang baik itu. Kalian lurus aja ke sana." Setelah itu ada gang ke kanan, nah rumah Pak Pandu sebelum gang kanan jalan itu. Nanti kalau ada rumah gede lantai 2 itu ya, rumah Pak Pandu. Jelas orang itu. Wawan dan Wina akhirnya mengangguk. "Ayo Pak." Tanpa mengucapkan kata terima kasih, sepasang suami dan istri itu kembali naik ke atas motornya. Dengan tak sabar Wawan melajukan kendaraan roda 2 itu menuju alamat yang ditunjukkan oleh orang-orang tadi. Rumahnya katanya gede Pak. Sebelum gang kanan jalan katanya Pak. Tak lama, Wawan menghentikan laju motornya di depan gerbang. Di antara rumah bagus lainnya hanya rumah ini yang paling mewah. Rumah dengan potongan minimalis lantai 2. 46. "Kita turun Bu." Akhirnya mereka turun. Mulut Wina terbuka melihat bangunan rumah itu. Kalau kata Devano, rumah yang diberikan kepada kedua mertuanya adalah rumah minimalis lantai 2 biasa. Tapi di mata orang-orang rumah ini adalah rumah paling mewah meski tak semewah rumah Papa Fael dan Devano. "Wah, Pak, rumahnya gede juga ternyata. Enak bener ya mereka, dari miskin langsung kaya. Kenapa gak Dila aja dulu yang nikah sama Devano itu? Pasti kita akan semakin kaya Pak," ujar Wina. Sepertinya setelah ini, Dila harus jadi penghancur rumah tangga Alena agar bisa dapat harta yang banyak. "Bu, Lia, kok malah bengong sih? Yuk langsung masuk aja." Wina mengangguk. Dengan tidak punya sopan santunnya Wawan hendak membuka gerbang namun seorang satpam mendekat. "Pak mau cari siapa? Dan bapak ini siapa?" tanya satpam itu. Wawan dan Wina saling pandang. Apa benar ya, rumah ini rumah Pandu?" "Lia Pak, benar. Kenapa ya?"
Kita ini saudaranya. Dan kita mau ketemu sama tuan rumah ini, ucap Wawan. Satpam itu mengangguk. Oh. Makanya kalau mau namu itu ngucap salam Pak, Bu. Jangan asal mau bukan gerbang. Meski katanya rumah saudara harus punya sopan dan santun. Untung saya tahu, kalau warga yang tahu malah dikira maling lagi. Kata satpam itu. Ya sudah, tunggu dulu. Saya mau lapor ke Bapak dulu. Ucap satpam itu lagi. 0000000000000000. Ayah Pandu dan Bunda Lilis bertanya-tanya. Setelah sekian cukup lama mereka tidak bertemu dengan dan tidak tinggal satu komplek dengan Wawan dan Wina. Kini dua orang itu datang bertemu. Entah ada tujuan apa Ayah Pandu dan Bunda Lilis tidak tahu. Mereka dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu yang super luas. Wina jadi iri, rumah yang ditempati mereka sangat jauh dari rumah Wawan. Di rumah itu juga ada pembantu dan tukang kebun. Bahkan ada satpam juga. Meski Wawan dan Wina selalu menghina mereka dulu, tapi tetap saja Bunda Lilis memperlakukan Wawan dan Wina dengan baik. Wah, rumah kamu besar ya, Lis. Gak salah kamu pilih mantu. Kalau aku jadi kamu, udah aku manfaatin mantu macam Devano itu. Ucap Wina dengan mulutnya yang minta dirobek itu. Bunda Lilis menghela nafas panjang. 1. Ya, enggaklah Mbak. Dikasih gini aja aku udah ngerasa gak enak. Apanya yang gak enak? Kan enak, udah punya menantu kaya raya. Mana katanya Alena itu juga anak orang kaya. Wah, bisa dapat doble dong. Wina lagi-lagi berucap. Ayah Pandu dan Bunda Lilis saling pandang. Kalau boleh tahu, masa Mbak kok tumben bertemu ke sini? Tanya Ayah Pandu dengan tutur kata yang seperti biasanya. 47. Oh ya, kebetulan kamu tanya dulu. Aku kesini mau pinjam uang. Hah? Pinjam uang? Sekali lagi Ayah Pandu dan Bunda Lilis saling pandang. Lia, kalian pasti udah dengarkan kalau toko kita kebakar. Dan kami rugi besar. Kita udah gak punya uang. Jadi kita mau pinjam uang ke kalian. Paling enggaklah 20 miliar kalau ada. Tentu saja Ayah Pandu langsung menolak semua itu. Dapat dari mana mereka uang sebanyak itu? Ya kalian tinggal bilanglah sama menantu kalian yang kaya raya itu. Terus minta juga ke Alena. Dia kan anak pengusaha kaya raya, pasti diasih lah. Maaf Mbak, kami gak bisa. Masa Mbak kenapa gak pinjam ke Bagas saja, katanya menantu kalian juga kaya. Kita ini manusia-manusia miskin yang tidak punya uang sebanyak itu. BRAAK. Kalau emang gak mau kasih pinjam ya udah gak udah merambat kemana-mana. Dasar sombong. Mentang-mentang udah kaya lupa sama kita. Wawan menggebrak meja seraya berdiri dengan emosi. Kita gak lupa Mas, Mbak. Kita emang gak punya uang sebanyak itu. Kita hidup kayak gini juga karena pemberian menantu kita.
Dan kita gak mau memanfaatkannya. Sekali lagi saya minta maaf. Mending Mas Wawan dan Mbak Wina pinjam ke lainnya saja. Dasar sombong. Aku sumpahi kalian akan kembali ke asal kalian. Dasar miskin. Maki Wina dengan emosinya. 2. Astagfirullah. TBC 48. Tidak ada kesempatan lagi, Rinjani. Hari telah berganti, setelah selesai acara resepsi Rinjani dan Abigail pamit untuk pulang ke kota es. Semua kembali seperti semula, di mana Abigail selalu memanjakan Rinjani tanpa ada halangan apapun. Memang sejak kehadiran Mariana dan Rahel, Rinjani selalu tersisihkan. Itu semua karena Mariana yang selalu menghasut papanya. Selain itu, Rahel yang selalu memfitnahnya membuat papanya menjadi salah paham. Enaknya. Rinjani meregangkan otot-ototnya. Lah baru saja bangun dari tidurnya yang semalam nyenyak sekali. Rinjani meraih ponselnya yang sengaja diletakkan di atas nakas, menyalakannya lalu melihat apakah ada pesan atau tidak. Sebuah senyum manis terukir di bibir Rinjani. Satu pesan masuk dan itu dari seorang pria yang akhir-akhir ini selalu mengganggu pikirannya. Pagi sayang. Udah bangun belum? Rinjani terkikik membaca pesan itu. Kata-katanya sudah mirip dengan anak remaja yang baru saja jatuh cinta. Tapi tak apa, Rinjani sangat suka sekali. Pagi. Ini aku baru bangun. Rinjani mengetik ponselnya sebagai balasan untuk Andika. Hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan rencananya sepulang Devano dan Alena dari berbulan madu, Andika akan pulang dan hendak melamarnya. Nyatanya dicintai itu memang lebih bahagia daripada mencintai. Gumam Rinjani tersenyum sendiri sambil memeluk boneka beruang besar yang lebih besar darinya. Sekarang, aku harus mandi dulu. Abis itu dandan yang cantik. Rinjani segera turun dari atas tempat tidurnya. Gadis berusia 23 tahun itu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekitar 20 menit ia berada di kamar mandi. Saat ini Rinjani telah selesai, lah membungkus rambutnya yang basah dengan handuk kecil berwarna putih lalu masuk ke walk-in closet. Rinjani memilih memakai pakaian yang agak sopan kali ini. Karena katanya Andika lebih suka Rinjani berpakaian yang seperti dress daripada pakaian yang seksi seperti tempo hari. Sepertinya ini lebih cocok untuk dipaksi hari ini. Sebuah dress berwarna navy menjadi pilihan Rinjani. Setelahnya, wanita itu duduk di atas kursi meja rias. Tak lupa ponselnya menyala menampilkan sebuah panggilan video dari seseorang di seberang sana.